Izin ya, saya rekam. Oke. Oke, kita mulai lagi. Saya ulangi ya, baru saya rekam. Ya, ini Mas Mas Antonius Syahan ya, baru bergabung. Ada yang mau didiskusikan silakan. Eh, Pak, Pak, siap. boleh saya bertanya, Pak? Oh, siap. Dengan siapa nih? Alvaro Rumalatu. Oh, Alvaro lagi. Ini luar biasa Saya nih mau tanya, Alvaro. Pak, Siap, yang siap. seperti yang kita ketahui dari filsuf Yunani Hmm, yang bernama Pluto ini kan dia hmm. menceritakan sebuah Plato, benua kalau nggak salah disebut Atlantis. Plato, Saya Plato. mau tanya, ah, Atlantis Bukan Atlantis ini menurut Plato. Bapak, Bukan ini, bukan Pluto. Kalau Pluto tuh itu apa tuh? ya, Planet. ya, Plato, Pak, sorry Pak, Iya, maaf. iya. Eh, Apakah menurut Bapak Atlantis itu nyata atau tidak? Terima kasih, Pak. itu saya belum sampai ke situ ilmu saya tuh. Nanti silakan teman-teman cari lagi ya. Saya belum paham itu tentang Atlantis itu ya. Jadi kita fokus ke ilmu negara aja ya. Definisi Plato ya, bukan tentang ilmu negara ya, Alvaro ya. Nanti ya silakan mungkin kalau punya definisi yang lain tentang Atlantis ya. Tapi kita fokus ke ilmu hukum ya, artinya definisi negara secara ilmu hukum, artinya nanti kita akan masuk kepada ya definisi legal yang ada di dalam ya teks-teks hukum ya. Nah, tapi sebelum itu memang kita juga harus mengenal ya teman-teman dari ya berbagai filosof-filosof yang ada di khasanah ya keilmuan. Tadi ya, misalnya Plato ya, Plato itu di sini yang dapat saya catat tentunya di sini mengatakan bahwa negara itu adalah suatu tubuh ya. Jadi dia mendefinisikan negara itu sebagai suatu tubuh ya yang senantiasa maju dan berevolusi terdiri dari orang-orang. Gitu ya, teman-teman. Ya saya kira teman-teman ini bisa baca ya. Begitu juga tadi sebelumnya Aristoteles ya juga kaitannya dengan manusia sebagai zon politikon ya, artinya makhluk yang senang bermasyarakat ya. Sehingga dari masyarakat itu ya memiliki suatu cita-cita yang bercita-cita bersama ya, memiliki suatu cita-cita bersama, kemudian memiliki ya pertalian darah yang sama, memiliki ya keyakinan yang sama, memiliki kepercayaan ya, memiliki perasaan senasib sehingga menjadi sebuah bangsa. Nah, jadi memang definisi yang sering kita dengar ini ternyata berasal dari ya eh, filsuf Yunani yang sudah sangat lama sekali ya, yang berasal dari perkataan Aristoteles ya teman-teman ya. Begitu juga Ibnu Khaldun misalnya mengatakan bahwa ini tentunya menggunakan kalau kita kaitkan ya dengan kemarin ajaran eh, pembenaran adanya negara misalnya tentang ajaran teokrasi, ini kita bisa mengaitkan ini dengan ajaran teokrasi karena dia menyatakan bahwa masyarakat itu adalah suatu kemestian ya. Jadi sudah pasti ya ada manusia di situ, ada masyarakat ya. Kenapa? Karena Tuhan menganugerahkan ya masyarakat sebagai sarana bagi manusia. Jadi memang mengkaitkannya dengan ajaran-ajaran ketuhanan ya, karena Ibnu Khaldun ini ya tentunya kita paham ya bagian dari khasanah ya ilmu keislaman ya. Plato tadi yang disampaikan oleh Alvaro juga ya, tapi tentang Atlantis saya harus ini lagi ya Mas Alvaro ya, harus belajar lagi. Saya belum mendalami tentang Atlantis ini ya. Tapi kemungkinan tentunya ya apa yang disampaikan kalau memang itu sumbernya ya valid ya, dan tentunya apa yang disampaikan bisa kita bisa kita research ya, bisa kita teliti ya keberadaannya ya, karena Plato ini kan ya lahir sebelum Masehi ya 400 ya 300 sebelum Masehi ya, tentunya ya banyak sejarah-sejarah yang beliau catatkan ya. Kalau itu memang valid ya tentunya ya dapat kita ya jadikan sebagai sumber pengetahuan gitu ya Mas Alvaro ya. Tapi saya memang belum mendalami masalah Plato, masalah Atlantis ini ya. Nah, jadi begitu pengertian negara ini kita juga bisa ambil dari Grotius ya. Grotius ini kalau nanti teman-teman terus belajar tentang hukum ya, merupakan tokoh yang juga sangat ya sering kita akan kupas tentang ya pendapat-pendapatnya, tidak hanya di bidang ilmu negara tapi juga bahkan ya di bidang ilmu-ilmu hukum yang lain ya, hukum perdata ya terutama ya. Grotius ini menyatakan bahwa negara juga ibarat suatu perkakas ya, tools ya, alat ya yang dibuat manusia. Jadi negara ini alat. Nah, ini mungkin definisi dasar ya, filosofis dasar yang harus kita ingat gitu ya, apalagi nanti ya
teman-teman yang bergerak ya di bidang kebijakan negara ya. Nah, jadi negara itu alat kalau kita lihat dari definisi-definisi para filsuf tadi ya. Alat untuk apa? Nah, ini tujuannya adalah untuk melahirkan kesejahteraan ya. Ini memang sudah didefinisikan sejak lama sekali ya, dan itu yang juga nanti kita lihat ya tercantum ya secara secara legal gitu ya di dalam dokumen teks Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Begitu juga Hobbes ya, teman-teman di sini bisa baca, tidak lain mengatakan bahwa negara adalah alat ya untuk keamanan dan perlindungan bagi masyarakat ya. Nah, kemudian yang lebih maju lagi tentunya ya, karena beliau ini tokoh di abad pertengahan ya, sudah ya terjadinya ya revolusi di Prancis ya, yaitu Rousseau ya. Nah, sini sudah lebih advance lagi definisinya ya, sudah memasukkan unsur-unsur hukum perjanjian. Kemarin sih sudah kita bahas ya yang namanya teori pembenaran negara ya, sebagai dari ya menggunakan dasar teori ya hukum perjanjian. Nah, ini pun salah satu tokoh pencetusnya yaitu Rousseau. Nanti teman-teman harus ingat ya, ingat hukum perjanjian, ingat teori perjanjian, ingat ya Rousseau, dan juga nanti beberapa ya tokoh-tokoh lainnya yang juga hampir sama pendapatnya, tapi itu memang terdapat variasi gitu ya dalam mengungkapkan teorinya. Nah, Rousseau ini mengatakan bahwa negara adalah perserikatan ya, jadi sudah masuk ke dalam ranah hukum kalau ini ya, karena ranah hukum perserikatan. Kemarin saya sudah sampaikan yang namanya ya hukum perdata ya, ada 4 buku ya, ada 4 buku. Buku pertama tentang orang ya, person ya, buku kedua tentang benda ya atau barang ya, buku ketiga tentang perikatan ya atau perjanjian ya, itu masuk di hukum perdata ya. Buku keempat tentang daluarsa ya, tentang daluarsa dan pembuktian itu ya teman-teman ya. Nah, itu ada di kitab undang-undang hukum perdata atau yang kita sebut sebagai BW ya, Burgerlijk ya, White Book ya, bukan burger ya, hamburger bukan ya, tapi BW dari Burgerlijk White Book ya, itu kitab undang-undang hukum perdata ya, KUH per ya, kasih uang habis perkara. Bukan ya, kitab undang-undang hukum perdata. Berapa pasal kemarin? Kemarin saya hitung ada berapa? Lupa lagi, 1993 ya, 1993 pasal ya. Itu yang harus teman-teman punya itu bukunya ya, kalau bisa beli ya, tebel ya. Kemudian definisi dari Logman, nah saya kira definisi negara bisa kita pahami ya, intinya definisinya terus berkembang ya, tentunya sesuai dengan siapa pencetus definisinya ya, semakin maju atau semakin kontemporer tokohnya, tentunya dia mendefinisikan dengan definisi-definisi yang lebih maju lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk dari segi istilah ya, bahasa terminologi, kita mengenal ya berbagai macam istilah ya, terus dari segi bahasa ya, terminologi ya, untuk di Indonesia dulu disebut dengan kerajaan ya, di Arab disebut dengan daulah ya. Nah, jadi pada hakikatnya ini semua adalah negara ya. Di Belanda ya stat ya, ini kurang T ya, stat ya, tapi A-nya 2 ya. State di Inggris ya, etat ya, Prancis, statum ya, lo stato di Itali ya. Sehingga kita kenal misalnya Machiavelli ya, mengatakan semua negara dan bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah ada dan yang sekarang menguasai manusia adalah republik atau kerajaan. Ini salah satu definisi dari istilah negara. Teman-teman bisa baca ya nanti ya. Nah, ini absen jangan lupa ya, formulir kehadiran, tapi nanti biasa ya saya print juga, saya screenshot ya terakhir ya, sebagai kenang-kenangan ya dan bukti buat saya ya. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya teman-teman, istilah negara ya. Istilah negara ini tadi ya, kata negara diterima sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi bangsa yang bersifat teritorial. Nah, ini sangat penting ya. Kita nanti akan khusus berbicara tentang teritorial ya. Kenapa teritorial ini sangat penting sekali? Karena ini kaitannya dengan ya kekuasaan tertinggi ya dalam menyelenggarakan ya kepentingan bersama dan mencapai tujuan bersama. Kaitannya nanti dengan ya kewenangan ya, kewenangan menghukum ya. Nah, ini kaitannya nanti dengan wilayah teritorial. Nah, ini harus benar-benar dikuasai oleh seorang mahasiswa hukum ya, kaitannya dengan teritorial negara. Jadi kita akan khusus bahas tentang itu, tentang wilayah atau teritorial. Lihat teman-teman ya, nanti teman-teman bisa lihat ya
Jadi kalau kita dalam pengertian umum ya, ini kita bukan tidak hanya dalam pengertian khusus negara, dalam pengertian hukum atau yuridis. Kalau kita lihat dalam kacamata umum gitu ya, memang negara ini ya kalau kita definisikan itu bisa bermacam-macam. Pengertiannya bisa bermacam-macam, maksud artinya konotasinya ataupun fokusnya ya ataupun yang dituju gitu ya terhadap istilah negara ini bisa bermacam-macam, tergantung konteksnya gitu ya. Misalnya kalau kaitannya dengan penguasa ya atau pemerintah ya. Jadi memang terkadang pemerintah, penguasa gitu ya mengatakan dirinya negara. Padahal yang dimaksud itu adalah pemerintah gitu ya. Makanya harus hati-hati gitu ya, tidak bisa sembarangan mengklaim negara ya, apalagi kita sebagai orang hukum ya. Kita tahu negara itu representasinya banyak gitu ya. Kalau memang dalam hal ya hukum publik ya misalnya ya atau dalam hal hukum administrasi negara ya, maka yang dimaksud dengan negara itu adalah pemerintah gitu ya, penguasa ya. Tapi kaitannya dengan misalnya kekuasaan ya, pembuatan hukum ya, maka tidak bisa hanya negara itu direpresentasikan oleh pemerintah gitu ya. Karena yang kita pahami juga kekuasaan pembuatan hukum gitu ya, legislasi itu ada di DPR. Maka istilah negara untuk kekuasaan legislasi yaitu lebih tepatnya diarahkan kepada legislatif gitu ya teman-teman ya. Kemudian negara juga ya ketika kita mendengar istilah negara ya dalam konteks tertentu dapat juga dikatakan sebagai persekutuan rakyat. Nah, inilah yang seharusnya memang menjadi pertimbangan utama ketika seseorang ya mendefinisikan negara ya. Karena nanti kita lihat unsur-unsurnya banyak gitu ya. Tidak hanya unsur penguasa, tidak hanya unsur pemerintah ya, tidak hanya unsur lembaga-lembaga negara, tapi yang paling penting sebenarnya negara itu ya rakyat gitu ya teman-teman ya. Karena tadi definisi yang disampaikan oleh Aristoteles, oleh para filsuf ya, oleh para pakar-pakar, tidak lain negara ini sebenarnya merupakan alat ya, alat untuk apa? Alat untuk masyarakat yang mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Untuk kesejahteraan ya, untuk apa? Untuk perlindungan ya teman-teman ya. Maka negara seharusnya ya salah satunya didefinisikan sebagai persekutuan rakyat ya, suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah ya di bawah kekuasaan tertinggi menurut kaidah-kaidah hukum yang sama itu ya teman-teman. Teman-teman bisa baca, ini ada yang chat siapa nih? Baca dulu, oh nggak ada. Ya. Kemudian kalau kita bicara negara, ya negara juga bisa diartikan sebagai pemerintah tadi ya. Karena pemerintah ini dalam kaitannya dengan hubungan antar negara, pemerintah ini dikatakan sebagai agent of representative ya atau eksekutif ya. Jadi kalau kita hubungan antar negara dalam hukum internasional ya, yang merepresentasikan itu adalah pemerintah ya, eksekutif ya, presidennya ya. Bukan legislatifnya ya, bukan yudikatifnya, tapi eksekutif sebagai agent of representative ya dari negara dalam konteks hukum internasional. Kemudian wilayah, tentunya ini wilayah ya, bicara tentang negara ya juga tentunya adalah dalamnya wilayah ya, artinya ya di mana batas-batas ya kekuasaan ya suatu negara ya. Kemudian bicara negara juga kaitan dengan keuangan ya. Keuangan negara, kas negara, fiskus. Nah, ini yang juga sangat penting yang nanti secara khusus teman-teman akan bahas di hukum keuangan negara ya. Nanti akan ketemu saya lagi ya mungkin semester 3 ya atau semester 5 ya. Kita ketemu di hukum keuangan negara. Itu sangat penting juga ya, terutama ya buat para ya pengelola keuangan negara ya, aparatur ya sipil negara ya sebagai pengguna anggaran ya, kuasa pengguna anggaran. Ini sangat penting sekali memahami keuangan negara ya, karena jangan sampai ya melakukan perbuatan ya melawan hukum ya yang bertentangan ya dengan ketentuan hukum keuangan negara, apalagi sampai merugikan keuangan negara. Itu ya teman-teman ya. Dari definisi negara ini banyak sekali. Nah, kemudian negara dalam arti formil ya. Negara dalam arti formil ini maksudnya adalah apa? Ditinjau dari aspek kekuasaannya ya. Negara sebagai organisasi kekuasaan ya dengan suatu pemerintah pusat ya menjelma
ya, pemerintah adalah penjelmaan dari aspek formil negara. Jadi kalau kita katakan apa itu negara dari arti formil, tidak lain adalah pemerintah. Ya. Apa karakteristik ya formil dari suatu negara, ini yang sangat penting sekali teman-teman, yaitu adanya wewenang pemerintah untuk menjalankan paksaan fisik secara legal. Nah, dari sini kita memahami ya dari ilmu negara ini bahwa yang namanya paksaan fisik ya, upaya paksa ya berupa penghukuman itu hanya boleh dilakukan oleh negara ya. Nah, inilah konsep-konsep ini yang kemudian menjadi pertimbangan ya hakim konstitusi misalnya, ataupun aparat penegak hukum, ataupun kita sebagai mahasiswa hukum ya, lawyer ya, ketika kita ya melakukan perbuatan hukum ya, nah, itu harus senantiasa melalui ya institusi, ketika itu kaitannya dengan paksaan fisik ya, seperti misalnya menyita ya, kemudian menahan ya, kemudian menghukum ya, memenjarakan, itu harus melalui instrumen negara ya, harus melalui instrumen negara ya. Itu ya teman-teman ya, ini penting sekali ya, karena kadang lupa gitu ya. Kadang lupa sehingga kita main hakim sendiri, ini kaitannya dengan paksaan fisik ya, menghukum sendiri gitu ya. Nah, padahal ya di dalam ranah hukum publik ya kita paham yang namanya hukum pidana ya. Nah, itu ditegakkan melalui unsur negara ya, yaitu melalui proses dulu ya, proses hukum ya, due process of law ya. Nah, inilah bagian dari arti negara dalam arti formil yang kita pelajari di dalam ilmu negara ya teman-teman ya. Nah, kalau dalam arti secara material memang lebih luas ya. Negara ini tidak hanya artinya kekuasaan pemerintah, tapi juga di dalamnya adalah ya masyarakat ya, Staatsgemeinschaft ya. Nah, persekutuan hidup itu ya, teman-teman ya. Nah, ini yang sangat penting sekali yang teman-teman harus catat ya, dan biasanya ini nanti keluar di UTS ataupun UAS. Izin ya, ngopi dulu. Jangan ngantuk. Yaitu Konvensi Montevideo ya, Konvensi Montevideo di Uruguay tahun 1933 ya. Wah, Pak Berlian semangat kayaknya nih ya sambil foto-foto. Montevideo ini ya, teman-teman ya. Nah, inilah yang menjadi legal ya, legal legal text dari unsur suatu negara, dan ini harus dipegang oleh orang hukum ya. Kalau non hukum ya dia berbicara negara tadi ya berdasarkan buku ya, berdasarkan pendapat ya, tapi kita senantiasa memang ciri khas dari orang hukum ya, argumentasi hukum ciri khasnya selalu mendasarkan kepada hukum positif ya. Makanya orang hukum itu ya jangan bosan-bosan ya, jangan segan-segan ya, jangan malu-malu selalu bicara tentang pasal-pasal ya, berbicara tentang dokumen-dokumen hukum ya, seperti konvensi internasional gitu ya, seperti undang-undang ya, undang-undang dasar. Nah, ini yang harus kita ingat, apa yang menjadi unsur ya dari suatu negara ini dirumuskan di Konvensi Montevideo Uruguay 1933 ya, minimal ya ada yang namanya ya syarat 1 2 3 4 ya. Nah, yang kelima ini disebut dengan syarat tambahan ya. Jadi harus ada penduduk ya, penghuni. Nanti kita akan bahas apa itu penduduk, apa itu warga negara ya. Karena memang kalau nanti kita lihat pada praktek keseharian kita ya ada sedikit hal yang kurang pas gitu ya. Kemudian harus ada wilayah tentunya ya. Yang ketiga tadi saya katakan adanya kekuasaan tertinggi ya, atau kedaulatan ya, atau penguasa. Yang keempat adanya kesanggupan berhubungan dengan negara lain ya. Nah, unsur pertama adalah unsur konstitutif, sedangkan unsur pertama sampai dengan keempat adalah unsur konstitutif ya. Unsur yang paling utama, unsur yang primer, sedangkan unsur yang terakhir yaitu unsur pengakuan disebut dengan unsur deklaratif ya, teman-teman ya. Saya mungkin agak cepat ya karena kita harus menyelesaikan 2 slide. Jadi ini unsur-unsur negara ya. Jadi unsur konstitutif tadi ya merupakan satu kesatuan politis yang konkret ya, disebut juga negara in concreto ya. Nah, sedangkan negara sebagai konsep ilmu politik ya, nah, itu selama sudah ada unsur penghuni, selama sudah ada wilayah dan sudah ada pemerintahan, maka dia
sudah dikatakan secara politik sebagai negara. Tapi dalam pengertian formil ya, dalam pengertian yuridis memerlukan yang namanya pengakuan ya, dan juga memerlukan adanya kesanggupan ya dari negara untuk berhubungan dengan negara lain. Itu ya teman-teman ya. Mungkin kita sedikit bicara tentang ini penduduk ya, tentang penduduk. Jadi penduduk ini adalah orang ya yang mendiami suatu wilayah negara ya. Dapat juga diartikan sebagai rakyat ya. Rakyat ini apa? Kumpulan manusia yang dipersatukan dengan rasa persamaan ya, dan bersama-sama mendiami suatu wilayah satu ya. Nah, jadi memang rakyat ini ya lebih luas lagi ya. Ditinjau dari segi hukum, nah ini yang paling penting ya. Dari segi hukum artinya yang menimbulkan ikatan ya, perikatan hukum ya, yang itu disebut dengan warga negara ya, warga negara. Nanti kaitannya dengan hukum kependudukan ya, kaitannya juga dengan hukum keimigrasian ya, misalnya ya. Karena kalau didefinisikan sebagai penduduk saja ya, itu bisa bermacam-macam. Jadi kita lihat seperti ini ya. Apa namanya pembagiannya ya. Warga negara apa itu? Seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum ya. Jadi yang memiliki ikatan hukum. Nah, penduduk itu bisa terdiri dari warga negara asli, warga negara dan orang asing ya, atau WNA, warga negara asing. Ya. Dan warga negara sendiri ya, yang sudah menjadi warga negara ya, memiliki kewarganegaraan ya di suatu negara, dia sendiri dibagi menjadi warga negara asli dan warga negara asing ya. Itu dari segi pengelompokan atau pembagian ya, atau kriterianya. Nah, ini kriteria ya dari warga negara ya, bisa berdasarkan kelahiran ya, atau berdasarkan naturalisasi ya. Berdasarkan kelahiran dibagi dua lagi, yaitu berdasarkan darah ya, atau berdasarkan apa tempat ya, tempat kelahiran. Jadi dia tidak berdarah, tidak merupakan keturunan atau bangsa ya dari negara itu ya, tapi karena dia menggunakan basis tempat kelahiran ya, asas domestik lah gitu ya. Nah, maka asas domisili gitu ya. Nah, maka dia atau disebut di sini dengan ius soli ya. Kalau di hukum pajak ini disebut namanya asas domisili ya. Nah, kalau di hukum di ilmu negara ini kita sebut dengan ius soli ya. Jadi kriteria kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran ya. Kalau ius sanguinis berdasarkan darah gitu ya. Memang macam-macam ya. Ada negara-negara tertentu ya yang mendefinisikan ya, kewarganegaraannya dari tempat di mana dia dilahirkan ya. Nah, ini akan menimbulkan konflik ya antara ius sanguinis dan ius soli ini ya. Kenapa? Karena akhirnya akan menimbulkan ya perbedaan kewarganegaraan ataupun menjadikan ya dual kewarganegaraan bipartit ya, atau dual nationality atau bahkan multiple nationality ya. Nah, nanti bisa juga diatasi dengan cara naturalisasi ya, artinya melakukan perbuatan hukum yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan di suatu negara ya, misalnya dengan cara perkawinan atau memohon ya kepada negara yang bersangkutan ya. Karena dalam kondisi tertentu yang namanya dual nationality atau multiple nationality ini ya bisa cenderung untuk merugikan gitu ya, merugikan misalnya dari segi hukum pajak ya, terutama dari hukum pajak ya, karena dia nanti bisa terkena juga selain double nationality, dia juga bisa terkena double taxation ya. Nah, atau dari segi hukum perdata juga ya, misalnya ya, kaitannya nanti dengan hak waris gitu ya, kaitannya juga nanti dengan ya berbagai macam hukum lah saya kira ya, keimigrasian terutama ya. Tapi yang concern saya, karena saya juga pengajar di hukum pajak, biasanya ini kaitannya dengan aspek perpajakan ya, karena tadi bisa terkena yang namanya double taxation, artinya ya di suatu negara karena dia memiliki dua kewarganegaraan, ada negara juga yang ya memiliki
dua kewenangan. Ada negara yang memiliki irisan kewenangan dalam hal pemajakan terhadap satu individu, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu skemanya ya, skema penghuni, ya, tadi skema warga negara. Kalau penghuni tadi ya penduduk bukan negara, warga negara dan warga negara asing. Saya kira itu bisa dibaca. Nah, ini yang sangat penting sekali, dan nanti akan saya bahas secara khusus di slide berikutnya, yaitu tentang wilayah ya. Jadi mengenai wilayah ini ya, ini sangat penting sekali. Kenapa? Ini karena kaitannya nanti dengan ini ya, yurisdiksi teritorial ya, yurisdiksi teritorial. Apa itu ya? Yaitu luas wilayah ya yang ditentukan oleh perbatasan ya, dan batasan-batasan itu, dalam batasan itu negara menjalankan yurisdiksi teritorial ya, atas apa? Atas orang dan benda yang berada di wilayah itu. Jadi dapat saya katakan yurisdiksi teritorial ini disitulah berlakunya ya, berlakunya law enforcement ya, berlakunya hukum publik ya terhadap suatu individu ya ataupun terhadap suatu benda ya. Nah, ini kemudian akan menjadi permasalahan ketika nanti ya batas-batas ini ada di laut ya. Kalau di darat itu biasanya sudah jelas ya. Ada batas wilayah ya, jelas ya, ada patok-patoknya, ada gerbang ya, gerbang negara bahkan ya, misalnya di Papua ya dengan Papua Nugini ya, atau di Timor Leste dengan Nusa Tenggara ya, di Atambua ya, Atambua ada ya, Atapupu sekarang namanya ya, atau di Merauke ya, atau di Nunukan. Nah, itu kan jelas ya, mana wilayah Indonesia, mana wilayah Malaysia gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan itu ketika ada di laut ya. Kenapa? Karena batas-batas itu ya ditentukan dengan yang disebut dengan laut teritorial ya, yang itu diukur dari garis pantai ya. Nah, itu yang terkadang kemudian menjadi dispute ya, dispute. Apalagi kalau sudah masuk nanti ke luar laut wilayah ya. Nah, ini ya misalnya ya. Misalnya nanti kita lihat ya, untuk teritorial laut, kalau darat tadi biasanya memang sudah selesai permasalahan ya, kecuali masih ada dispute ya antara kedua negara, biasanya itu diselesaikan dengan perjanjian ya. Nah, laut walaupun secara legal ini jelas ya, 12 mil ya, 24 mil katanya, tapi ya itu ya pada praktiknya ya, karena memang batasnya itu bersifat apa tadi, tidak langsung ya, tidak digaris di tengah-tengah laut itu ya, biasanya mengandalkan posisi GPS ya dari kapal gitu ya. Nah, yang lebih harus teman-teman perhatikan juga di laut ini ya, itu nanti kaitannya dengan sejauh mana kewenangan negara di tiap-tiap lapisan laut. Nah, itu ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami untuk laut teritorial ya, berdasarkan hukum laut internasional yang terkini adalah 12 ya, 12 mil ya. Ini 12 ya, sekali tulisannya. Ya, 12 nautical mile ya. Nah, setelah 12 mil itu ada lagi ya yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif ya, sejauh 200 ya, 250 ya, 250 nautical mile. Nah, itu ada kewenangan negara ya, negara pantai ya, hanya terbatas pada yang namanya ya eksplorasi dan eksploitasi ya, sumber daya alam ya, baik di dalam laut maupun di atas permukaan laut. Itu ya teman-teman ya. Nah, di wilayah 12 mil ini ternyata ya di sini pun tidak berlaku kedaulatan ya penuh ya, artinya di sini harus diizinkan kapal-kapal ya, kapal laut ya tentunya yang melintas secara damai ya, atau disebut dengan innocent passage ya teman-teman ya. Nah, sehingga itu menjadi bagian dari hukum laut internasional ya. Ya teman-teman ya. Nah, untuk udara ya, di sini berlaku yang namanya asas ya, usque ad colum, artinya sampai tinggi yang tidak terbatas ya. Ini secara fiksi hukum, artinya berdasarkan asas hukum. Tapi pada faktanya
Ya, jarang negara-negara yang bisa sampai menguasai udaranya sampai tinggi tidak terbatas ya. Contohnya kalau kita lihat ya negara-negara maju yang memiliki satelit-satelit di atas sana ya, dia bebas-bebas saja ya kan mau menaruh satelitnya di mana selama suatu negara itu tidak terganggu kedaulatannya atau tidak terganggu eh, kepentingannya gitu ya. Nah, jadi memang ini tergantung juga nanti dengan bagaimana negara itu bisa memiliki kemampuan gitu ya untuk menguasai ya space ya udara di atasnya sampai tinggi tidak terbatas gitu ya teman-teman. Tapi memang sekarang ini kan karena sudah banyak gitu ya satelit-satelit yang beredar dan sudah bisa diketahui dia akan kira-kira satelit itu mempengaruhi ya wilayah negara tertentu ya tentunya kalau sekarang ini sudah ada konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang space law ya artinya wilayah udara ya. Karena tadi semakin banyak satelit-satelit yang ada di atas permukaan bumi itu ya teman-teman ya. Berikutnya wilayah laut. Nah ini tadi ya. Dulu ya awal sekali kita mengenal wilayah laut 3 mil ya. Tapi setelah UNCLOS ya, setelah UNCLOS itu menjadi 12 mil. Nah, dengan adanya laut 3 mil dulu ya, maka di tengah-tengah perairan Indonesia ya di antara pulau-pulau Indonesia itu ada yang namanya laut internasional. Dan itu sangat membahayakan kedaulatan Indonesia ya. Maka dengan perjuangan bangsa Indonesia ya, salah satunya yang kita ingat mungkin di pelajaran-pelajaran sejarah yang namanya Deklarasi Juanda ya, teman-teman ya. Deklarasi Juanda ini ya menjadi tonggak sejarah bagaimana negara kepulauan terutama Indonesia ya kemudian bisa ya menggunakan instrumen internasional ya, yaitu hukum laut internasional dalam rangka menjaga ya kedaulatan kepentingan Indonesia ya di laut ya. Sehingga kemudian disepakatilah yang namanya laut wilayah itu atau laut teritorial adalah 12 mil ya dari pantai ya ketika dalam kondisi surut. Sehingga ya wilayah tengah ini pantainya pantai terluar ya. Nah, sehingga wilayah di dalam 12 mil itu seluruhnya menjadi laut wilayah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah memiliki kekuatan pengaturan ya hukum sama dengan di darat. Itu ya teman-teman ya. Itu yang harus kita pahami ya terutama yang suka ke laut gitu ya. Ya. Biasanya yang suka ke laut cowok matre gitu ya. Cowok matre ke laut aja ya gitu kan kalau dulu ya. Ada lagunya tuh. Biasanya ini para pelaut lah ini ya, jangan sampai tersesat di laut ya, di mana nanti hukum yang berlaku di laut itu bisa ya bermacam-macam ya. Nah ini nanti teman-teman pelajari khusus di yang namanya hukum laut ya, hukum laut internasional. Mungkin nanti dapat juga sama saya ya kalau kita khusus ketemu nanti di hukum laut internasional. Intinya seperti ini ya. Jadi ini negara A, ini negara B ya, masing-masing berbentuk pulau negara ini ya. Nah, maka laut wilayahnya sejauh 12 mil. Apabila nanti ya berdekatan seperti misalnya Sumatera dengan Malaysia ya tidak sampai ya masing-masing tidak dapat 12 mil maka dibagi dua ya, dibagi dua. Mungkin sini dapat 3 mil ya, kalau misalnya jaraknya cuma 6 mil ya. Nah, kemudian ada yang namanya ya ini kalau dalam satu negara ya, kalau dalam satu negara ini masing-masing ada 2 pulau seperti ini, karena yang diambil pulau terluarnya maka laut teritorialnya menjadi 24 mil. Itu ya teman-teman ya. Kemudian pemerintahan ini adalah suatu ya pemerintahan yang berkuasa tentunya terhadap suatu wilayah ya dan segenap rakyatnya yang merupakan syarat mutlak ya adanya negara ya. Kekuasaan ya disebut juga dengan kedaulatan ya, sovereignty ya, yaitu kekuasaan tertinggi ya dalam suatu negara yang berlaku terhadap wilayah dan segenap rakyat di negara itu ya teman-teman ya. Jadi kedaulatan ini bersifat asli, tertinggi dan tidak dapat dibagi ya. Asli itu maksudnya bukan berdasarkan kekuasaan lain ya, murni ya berdasarkan kekuasaan yang ada ya di dalam negara tersebut. Tertinggi artinya ya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi ya.
Dan tidak dapat dibagi artinya baik ke dalam maupun keluar negara itu berdaulat. Ya, inilah kedaulatan ya. Ada berbagai teori kedaulatan ya tadi kalau kita simak slide-slide sebelumnya ya ini juga sudah sering kita bahas kedaulatan Tuhan ya atau teori pembenaran negara berdasarkan ajaran teokrasi ini sama ya. Teori kedaulatan Tuhan ya tokoh-tokohnya juga kemarin sudah sering kita dengar ya Augustinus, ya Aquinas ya. Kemudian teori kedaulatan rakyat ya tokoh-tokohnya John Locke ya, Rousseau ya juga di dalamnya ada Montesquieu ya. Ada juga Hobbes ya. Kemudian teori kedaulatan negara ya. Ini tokohnya adalah Jelinek ya Bapak Ilmu Negara dan Paul Laban ya. Yang terakhir adalah teori kedaulatan hukum ya Van Kant dan Krabi ya. Ya teman-teman ya. Yang terakhir ini belum terakhir, yang keempat ya. Yang terakhir nanti nomor 5 ya. Kesanggupan mengadakan hubungan dengan negara lain. Misal dalam bidang politik, ekonomi dan keamanan. Nah, berikutnya ini yang disebut dengan unsur pengakuan atau deklaratoir ya. Pengakuan atau deklaratoir ini jadi merupakan pengakuan suatu negara terhadap negara lain ya dan memungkinkan untuk diadakannya ya hubungan antar negara misalnya hubungan diplomatik ya perdagangan dan pertukaran budaya. Inilah unsur kalau kita kemarin belajar tentang tahap-tahap terjadinya negara ya asal mula negara maka kita juga mendapati yang namanya tahap ya primer dan tahap sekunder. Nah, kita kaitkan dengan unsur-unsur negara yang sudah kita bahas ini ya dapat saya sampaikan ini sebenarnya masuk ke dalam tahap ya tahap sekunder ya kan tahap sekunder tahap adanya pengakuan ya tahap adanya pengakuan kemampuan untuk melakukan hubungan diplomatik ya hubungan dengan negara-negara di negara-negara lain ya. Jadi sifat pengakuan ini sebagaimana yang kemarin juga kita pelajari di teori terjadinya negara ya, merupakan ya disebut dengan unsur tambahan ya atau disebut juga dengan unsur sekunder gitu ya teman-teman ya. Kita sudah belajar tentang unsur-unsur negara mungkin nanti next ini tuh hang. Bentar ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan silakan teman-teman. Kita sudah mau jam 5 cepat sekali ya. Waktu saya kira ilmu negara ini teman-teman bisa pelajari. Oh sudah habis slide-nya. Oke. Sudah habis ya. Saya cek dulu ya. Wah, ini sudah 37 ya. Luar biasa ini ya semangat belajarnya. Wah, ini ada suara-suara masuk ya. Saya masih ada satu slide lagi ya. Jadi teman-teman bisa lihat di daftar slide ya. Ada satu slide lagi, ini dia, yaitu tentang wilayah ya. Jadi wilayah ini penting sekali ya. Mungkin saya tuntaskan lah ya tentang wilayah negara ya, terutama wilayah laut. Ini teman-teman bisa baca. Nanti saya agak cepat. Intinya gini ya teman-teman yang ingin saya sampaikan ya kaitan dengan wilayah ini ya. Kita harus lihat yang namanya ya UNCLOS ya. Ini UNCLOS ya. UNCLOS atau United Nation Convention of United Nation Convention Law of Sea ya, Law of the Sea ya, tahun 1982. Ini membagi ya wilayah laut itu ke dalam 8 ya lapisan laut. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Dan masing-masing wilayah ini mengandung konsekuensi hukum ya berupa ya hak-hak ya, dari negara pantai ya yang berbeda-beda gitu ya. Hak-hak negara pantai yang berbeda-beda. Dan dapat saya sampaikan semakin menjauh dari suatu negara, maka hak atau kedaulatan ya sovereignty ya, atau yurisdiksi dari suatu negara semakin berkurang gitu ya. Sekarang apa bedanya antara sovereignty dengan yurisdiksi ya? Apa bedanya sovereignty dengan yurisdiksi ya? Mungkin bisa ya saya tes kali ya. Mungkin ada yang bisa sedikit mendiskusikan ya apa bedanya sovereignty ya dengan yurisdiksi. Nah, ini kan sering kita dengar ya. Nah, kira-kira ada gambaran nggak
Nah, ya. Siapa nih? Nah, mungkin yang jarang-jarang ini ya. Siapa ya? Nah, ini saya pengen tahu nih ya. Ini ada ibu apa mbak nih ya? Ika Harsanti. Kira-kira apa bedanya sovereignty dengan yurisdiksi? Nah, oh, lagi ini ya, lagi off nih. Apa lagi terlelap nih? Atau yang lain silakan, volunteer silakan. Bisa nggak mendefinisi apa? Terserah ya. Apa itu sovereignty atau kedaulatan dan yurisdiksi ya? Yurisdiksi. Coba kira-kira ada gambaran nggak? Siapa nih? Kayaknya yang wajahnya serius nih saya ini ya. Coba Veronica lah ini ya. Veronica kayaknya serius nih belajarnya nih. Mana? Saya unmute ya. Atau unmute sendiri bisa ya? Veronica, Vero. Saya unmute ya. Oke, gimana? Bisa? Oh, nggak bisa. Apa itu? Atau diketik boleh? Diketik di chat kalau malu. Apa itu sovereignty dan apa itu yurisdiksi ya? Atau Pak ini Pak Berlian ini. Nah, ini ada yang angkat tangan ini mantap ini. Ya. Siapa nih? Sinta. Silahkan. Saya tahunya yang sovereignty ini, Pak. Siap. Jadi sovereignty ini adalah kedaulatan, kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Terus sifat-sifatnya itu ada kedaulatan itu tunggal, asli, abadi, dan tidak terbagi. Siap. Bedanya apa? Beberapanya kayak dengan nah, itu. yang ketahui sih sovereignty aja dulu. Oke deh. Mungkin kalau yurisdisnya bisa jelasin Bapak Ardiansyah. Oke. Yang lain? Pak Eka mungkin, Eka Wahyu. Ini gimana Pak? Bisnisnya lancar Pak? Siap. Tabung gasnya gimana Pak? Hati-hati jangan sampai meledak Pak. Mohon dikoreksi Pak, takut salah saya. Oh, nggak apa-apa. Kalau yurisdiksi itu berambil kata dari yuridis mungkin ya Pak. Aliran yuridis kan hanya melihat dari segi hukumnya saja sehingga disebut kontroversi berdasarkan hukum Pak. Gitu ya. Jadi dari kata yuris. Ya. Kemudian ada sudah mendekati lah ya. Sudah sekitar 72% lah. Dengan mengambil dari kata yurisdiksinya itu ya. Betul. Jadi memang harus kita lihat dari terminologinya benar tadi ya, yurisdiksi ya. Jadi itu memang kewenangan ya. Jadi sebenarnya sih intinya itu kewenangan ya. Memang kewenangan untuk ya memberlakukan hukum, kewenangan untuk menegakkan hukum gitu ya. Atau kekuasaan gitu ya. Atau kekuatan gitu ya. Kekuatan menghukum, yurisdiksi gitu ya. Gitu ya Pak Eka ya. Siap. Jadi memang dari definisi yuris artinya hukum. Di situ Pak Eka langsung bisa menarik suatu definisi. Wah ini kaitannya dengan kewenangan menghukum gitu ya. Tapi tadi dijelaskan juga oleh Mbak Sinta, memang kalau sovereignty itu lebih tinggi lagi dari yurisdiksi. Ya sovereignty itu sudah berbentuk kedaulatan ya, yang kekuasaan tertinggi ya, tidak bisa dibagi gitu ya, tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Artinya memang sovereignty ini ya lebih tinggi, lebih kuat gitu ya. Mengapa demikian? Karena memang sovereignty ini ada di ya wilayah teritorial ya, ada di wilayah teritorial, kedaulatan ya. Nah, sedangkan yang namanya yurisdiksi ya, itu kaitannya nanti dengan wilayah-wilayah di luar laut teritorial. Misalnya tadi di zona ekonomi eksklusif ya. Di situ hanya berlaku yurisdiksi, di situ hanya berlaku ya kekuatan menghukum yang terbatas. Misalnya di zona ekonomi eksklusif, ya dapat saya sampaikan hanya berlaku yang namanya hukum ekonomi. Ya, mengapa hukum ekonomi? Karena di situ kaitannya dengan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada di atas maupun di bawah laut. Misalnya ikan, ya,
misalnya eksplorasi minyak, ya, gas, ya, termasuk pemanfaatan wilayah pembuatan tempat-tempat misalnya untuk eksploitasi gitu ya. Tapi di luar itu tidak boleh negara pantai itu misalnya ya memberlakukan hukum pidana publik ya di wilayah zona ekonomi eksklusif. Misalnya kita memberlakukan KUHP ya. Salah satu pasal KUHP kita misalnya kaitan dengan judi gitu ya. Kemudian ada kapal di zona ekonomi eksklusif ya, tangkap ya, ada perjudian di atas kapal itu ya, tangkap oleh polisi ya. Nanti terutama yang polisi ini ya, yang saya lihat kemarin ada ya dari Bribda siapa ini ya. Nah, ini harus paham di mana KUHP itu ya tegak ya. Jadi KUHP itu tegak di wilayah teritorial ya, wilayah kalau di KUHP itu dikatakan wilayah negara, tapi harus dihubungkan wilayah negara ini dengan yang namanya hukum ya laut internasional ya. Jadi kalau terutama yang di laut ini ya, kalau di darat sih jelas ya. Nah, jadi kalau kita masuk ke zona ekonomi eksklusif itu hanya berwenang di bidang ekonomi. Ya dari namanya aja kita sudah bisa paham ya, zona ekonomi eksklusif. Nah, semakin jauh lagi ada yang namanya landas kontinen itu sampai 300. Jadi landas kontinen itu khusus dimiliki ya oleh negara-negara yang ada di ujung benua, itu memiliki perluasan zona ekonomi eksklusif. Nanti kalau teman-teman lihat lagi di slide saya tentang wilayah laut, itu ada yang namanya laut wilayah ya, laut internasional. Ini Alvaro, kita lihat ini ya, luar biasa ya. Bolehkah saya bertanya Pak? Mohon maaf dari awal saya belum lihat wajahnya Alvaro ini. Kemarin gambarnya itu Mickey Mouse. Pak. Sekarang apa nih? Dracula apa nih? Suaranya. Lagi sakit, Pak. Lagi sakit. Waduh, semoga cepat sembuh ya, luar biasa. Boleh saya bertanya benar, Pak? Sakit aja masih kuliah ini. Silakan. Jika kalau dibilang kan zona teritorial itu adalah suatu negara, maksudnya suatu kekuasaan yang tertinggi ya. Kalau dibilang yuristik ya. Sovereignty, kedaulatan. Kalau Natuna itu wilayah apa ya, Pak? Natuna masih masuk ke wilayah teritorial Indonesia ya. Jadi wilayah termasuk wilayah teritorial itu kan 12 mil ya, 12 mil dari garis pantai ya. Pulau Natuna ya kan, itu kan masih masuk. Ya kecuali memang wilayah-wilayah itu yang masih dispute ya, yang masih dispute artinya masih sengketa ya. Misalnya di Laut Cina Selatan ya. Kalau Natunanya sih sudah jelas itu sovereignty ya, tidak boleh. Nah, tapi gini ya teman-teman ya, memang ini banyak terjadi pelanggaran kedaulatan. Jadi teman-teman bisa lihat ya di slide yang saya share tadi ya. Ini ya. Misalnya terjadi pelanggaran ini dalam praktek ya. Ada pelanggaran terutama di Natuna itu tadi yang disampaikan oleh Alvaro ya. Ini ya. Nah, ini misalnya antara Sipa dan Ligitan ya. Antara Sipa dan Ligitan, tadinya Sipa dan Ligitan itu dua pulau yang menjadi masih dalam wilayah Indonesia ya. Tapi ternyata di Mahkamah Internasional ya, mana dia? Ini ya. Nah, ada putusan ya, Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2022 mengatakan bahwa Malaysia berhak ya atas wilayah ini. Nah, ini memang menjadi suatu yang harus kita benar-benar perhatikan, terutama buat para penegak hukum, pemerintah ya, pemerintah pusat maupun daerah. Kenapa kemudian Sipa dan Ligitan ini bisa lepas menjadi miliknya Malaysia? Kalau kita lihat ya, ini melalui sengketa ya, melalui sengketa di pengadilan internasional atau International Court of Justice ya. Jadi awalnya Malaysia ya Malaysia Malaysia dan Indonesia mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional. Nah, di sini kita lihat apa putusan Mahkamah Internasional, pertimbangannya ya. Ini menurut hakim ya, hakim dari Mahkamah Internasional, yaitu siapa namanya? Orang Jepang kalau nggak salah namanya. Bentar, saya pindah-pindahin dulu ini. Oda, Hakim Shigeru Oda ya, dalam putusan Mahkamah Internasional kasus Ligitan dan Sipadan menegaskan, intinya sih ini ya, ini bahasa Inggris ya.
Intinya apa di sini, mengapa hakim bisa memutuskan kedua pulau itu menjadi milik Malaysia? Di sini adanya masalah pembuktian ya, pembuktian. Artinya di sini kalau kita lihat hakim mana ya? Kata kuncinya mana? Intinya gini ya. Intinya Malaysia lebih bisa membuktikan adanya ya pengaruh ya, pengaruh di sipadan ligitan itu daripada Indonesia ya. Misalnya terbukti dengan Malaysia itu mendirikan yang namanya apa tuh, menara ya, menara pengawas, apa sih istilahnya menara pengawas itu, mercusuar ya, mercusuar ya. Sedangkan klaim Indonesia itu hanya didasarkan atas ya dokumen ya, atas dokumen ya. Pada kenyataannya ya masyarakat di sipadan ligitan itu ya, nah ini ya. Jadi ini teman-teman ya, masyarakat di sipadan ligitan itu lebih dekat kesehariannya dengan Malaysia gitu ya. Nah, ini misalnya jadi sebagai konsekuensi dari putusan itu ya, Malaysia sebagai negara yang memiliki kedaulatan atas Pulau Sebelum, Indonesia telah menunjukkan itikat baiknya. Akhirnya sebagai konsekuensi dari putusan mahkamah itu, Indonesia juga mengubah ya wilayahnya ya berdasarkan peraturan pemerintah ya tahun 2008 ya, artinya mengubah daftar koordinatnya ya. Tidak lagi mencantumkan sipatan ligitan sebagai pulau terluar dari Indonesia. Itu teman-teman ya. Ini memang menjadi PR ya, jangan sampai pulau-pulau terluar kita ya kalah terus di Mahkamah Internasional. Nah, mengenai masalah perbatasan, ini memang kita sering ya seperti tadi disampaikan oleh Alvaro, pasti Alvaro arahnya ke situ ya. Nah, memang ini ya, misalnya di zona ekonomi eksklusif ya, masalah Australia dengan Indonesia ya, ini sebaliknya, Indonesia dianggap sering memasuki wilayah Australia ya. Mengapa bisa seperti itu ya? Karena memang nelayan-nelayan kita ya kemungkinan juga tidak tahu ya, tidak memiliki peralatan GPS yang memadai ya, sehingga masuk ke Australia. Atau mungkin juga ya memang sengaja gitu ya, siapa tahu ya bisa masuk ke sana ya, syukur-syukur ya bisa tinggal di Australia gitu ya. Tapi memang sudah ribuan ya nelayan ditahan, disekap, dipenjara, lalu dideportasi ke Indonesia. Itu ya teman-teman ya. Selain dengan Australia ya, juga dengan Malaysia ya. Bahkan ya pelanggaran wilayah udara ini yang sangat berbahaya ya. Kalau untuk wilayah udara tadi saya katakan memang secara hukum secara fiksi hukum, secara asas hukum itu memiliki kedaulatan penuh ke atas ya sampai dengan tidak terbatas yang disebut dengan kubus es solum ya, es colum ya. Nah, tapi tadi itu ya sampai pada ketinggian berapa kedaulatan negara belum ada kesepakatan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di Konvensi Paris ya, ini sudah lama sekali menegaskan bahwa kedaulatan negara penuh, eksklusif ya. Ini dasar hukumnya, teman-teman bisa catat kenapa kedaulatannya penuh, ada di Konvensi Paris tahun 1919 dan dikuatkan lagi dengan Konvensi Chicago tahun 1944 ya. Apa yang dimaksud dengan kata-kata penuh dan eksklusif? Menunjukkan betapa besarnya kedaulatan ya suatu negara atas ruang udaranya, bahkan lebih ketat, lebih strict ya, lebih berkuasa daripada wilayah laut. Kalau di wilayah laut tadi kita mengenal yang namanya ya kebebasan bernavigasi yang disebut dengan innocent passage ya. Kalau di wilayah udara tidak ada ya, tidak ada kebebasan bernavigasi ya. Kapal-kapal udara yang melewati suatu negara benar-benar harus melewati yang namanya perizinan dulu ya, baik itu dari Kementerian Perhubungan ya ataupun Kementerian Pertahanan ya. Intinya harus melalui yang namanya approval dari negara yang akan dilaluinya. Dan kalau kita lihat dari perjalanan sejarah bahkan sampai yang terakhir ya, pelanggaran-pelanggaran atas kedaulatan udara ini sangat berbahaya sekali ya. Kenapa? Karena bisa menimbulkan jatuh korban ya. Misalnya ya banyak pesawat sipil ya yang secara tidak sengaja ya mungkin karena ya permasalahan navigasi ya masuk ke wilayah negara ya. Nah, khawatirnya masuk ke negara-negara yang memang ya kurang beradab gitu. Main tembak aja ya, sehingga kita lihat memang ada banyak jatuh ya pesawat ya ditembak yang menimbulkan korban yang tidak sedikit. Itulah
akibat dari betapa fatalnya kesalahan pelanggaran atas ruang udara. Ya, banyak kasus membuktikan bahwa kedaulatan negara di ruang udara sangat besar, mutlak dan absolut. Ya, kedaulatan negara di ruang udara jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kedaulatan negara di laut teritorial. Ya, tadi ya, karena di laut teritorial itu kedaulatannya dikurangi dengan hak lintas damai. Jadi kalau ada kapal asing yang berlayar selama dia tidak melanggar, ya tadi kalau teman-teman nanti lihat di slide ini ada 11 pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh kapal-kapal yang melintas, ya misalnya tidak boleh melakukan kegiatan ya latihan militer, tidak boleh membuang ya mencemar, ya tidak boleh melakukan pencemaran, tidak boleh memancing gitu ya, mengambil ikan, ya tidak boleh melakukan transshipment, ya tidak boleh bongkar muat, ya. Nah, itu kalau dilanggar baru boleh ditindak. Ya, tapi selama dia lewat baik-baik saja, itu ya tidak boleh dihalang-halangi. Ya, itu ya teman-teman ya. Berikutnya ini ya, banyak kasus tadi yang menimpa pesawat-pesawat sipil ya. Nah, tapi kemudian ini ada hang. Nah, kasus-kasusnya ini ya. Untuk Indonesia ya dengan negara asing, misalnya tadi ya untuk di Natuna ini tadi yang disampaikan oleh Alvaro ini, banyak helikopter sipil asal Malaysia ya diam-diam suka ya bermain ya main belakang. Maksudnya diam-diam suka ya tanpa izin mampir ke Natuna. Nah ini pun ngeri ya. Sipil ini ya, helikopter sipil ya Malaysia ya di tahun 2015 ya masuk di Pamtas Aji Kuning Sebatik ya Pulau Sebatik bukan Natuna ya. Nah, kemudian ya dikejar ya oleh TNI ya. Ini gambarnya udah ada ya. Langsung kabur itu si helikopter itu ya. Ini ada ceritanya ya. Akhirnya datang ya pesawat Sukhoi ya. Tapi belum sempat pesawatnya itu mendarat sudah pergi ya. Begitu juga pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia ya atas pesawat dari Malaysia menuju Dili ya. Jadi ini pesawat dari Malaysia ke Dili Timur ya. Nah, dari Dili menuju ke Kuala Lumpur ya menggunakan pesawat charteran dari Malaysia. Lewat wilayah Indonesia tidak memiliki security approval ya, tidak memiliki diplomatic clearance, security clearance dan juga flight approval ya dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan ya. Sehingga dilakukan penghukuman ya berupa denda. Memang denda aja nih ya. Nah, denda 100 kali biaya pendaratan. Luar biasa ya dendanya ya. Juga Pakistan juga pernah ya. Pakistan ini kenapa ya terjadi dikatakan bahwa di sini pesawat dari Pakistan ini ya masuk di Bandara Sultan Hasanuddin ya. Bandara Sultan Hasanuddin tidak memiliki ya clearance, tidak memiliki izin ya. Nah, juga didenda 100 kali biaya pendaratan ya. Nah, yang paling ini ya. Dengan militer Amerika Serikat ya. Kita mungkin masih ingat kisahnya bagaimana pesawat jet tempur ya kita ya sempat diblok ya di lock. Nah ini ya pesawat F-18 Hornet Amerika Serikat nyaris menembak pesawat F-16. Ini terjadi di wilayah udara Indonesia. Nah ini ya teman-teman ya perlu paham bahwa memang secara politik ya masih terjadi ya hal-hal seperti ini ya, artinya memang ini urusan yang tidak main-main ya. Begitu juga ada ketegangan dengan Australia ya. Nah, ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Memang ini tambahan saja dari saya mengenai laut udara ya, mengenai wilayah udara ya, karena ini sudah jam 5 lewat ya. Saya kira teman-teman silakan ya, masih ada yang mau didiskusikan ya. Jangan lupa PR-nya ya bikin kelompok dan bikin presentasi ya. Nah, tapi saya tunggulah sampai akhir kuliah nggak apa-apa ya. Ini sekalian juga teman-teman nanti kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain ya, karena di dunia maya terus ya. Baik, bagaimana? Masih ada yang ingin didiskusikan teman-teman? Mohon izin bertanya Pak. Boleh. Ya, Dengan untuk Pak yang nama saya Heru Pak, Heru Ana Mas Diantono Putra Pak. Heru Ana Mas Diantono Putra, siap.
Ya, di sini saya mau bertanya Pak, kemarin kan ada disuruh bikin video ya Pak, yang buat 4 slide itu ya Pak. Untuk videonya sudah saya bikin Pak, udah di Oh, udah di siap. YouTube juga, itu nanti Mantap. dikirim kemana ya Pak ya? Dikirim linknya aja ke saya, Oh boleh. gitu. Oke Pak, nanti saya kirim linknya Pak ya. Oke, nomor saya sudah punya ya? Kalau saya belum Pak, Belum. ketuanya Nanti yang boleh punya. dicatat. Nomor Berapa saya. Pak? Biar... Masukin di chat ya. Iya. Nah, itu ya. Kalau teman-teman lihat di YouTube saya tuh banyak juga tuh ya. Mahasiswa saya yang bikin presentasi ya, tapi di awal-awal dulu ya. Itu modelnya begitu aja ya, bisa langsung dengan presentasi. Pak siapa tadi? Heru Pak. Pak Heru ya, mantap. Luar biasa nih. Kok Ya, ada untuk durasinya mungkin terlalu agak panjang soalnya kita nggak udah apa-apa. digabungin 9 kelompok Pak. Siap. Saya sih nggak mengharuskan panjang ya, tapi semakin panjang ya semakin bagus gitu. Iya, karena video digabung udah Digabung di 9 ya? kelompok Pak kemarin Oke, Pak. siap, luar biasa. Selamat atas perjuangannya. Teman-teman yang lain silakan menyusul ya. Jadi untuk slide-nya, slide 1 sampai 4 aja ya. Saya kira itu teman-teman bisa selesaikan ya. Baik, untuk materi bagaimana? Ada yang mau didiskusikan nih? Angelina Candy, silakan. Iya Pak. Izin bertanya ya Pak. Boleh. Iya Pak, mau tanya. Maaf agak flashback dikit Pak. Cuman waktu boleh. itu mau nanya nggak sempat nanya. Itu Pak yang teori resapti ada hubungannya dengan peninjauan kembali di putusan Mahkamah Agung ya Pak? Teori apa? Apa cikal bakalnya dari teori resapti itu Pak? Yang peninjauan kembali. Resakti yang mana? Resapti Pak. Oh, resepti. Iya. Kaitannya peninjauan kembali, bukan peninjauan kembali itu gini maksudnya. Itu apa ya Pak? Harus nonton YouTube saya yang nomor 1 apa nomor 2 gitu ya. Pelan-pelan dilihat di situ. Emang kalau baca slide-nya susah gitu ya. Iya Pak, soalnya kadang jadi kan resepsi ini itu mana ya? Teori penerimaan kembali ya, penerimaan kembali. Bukan peninjauan kembali, penerimaan kembali. Nah, penerimaan kembali itu maksudnya adalah mengakui ya, menyadari ya, mengakui, menyadari akan warisan hukum atau warisan budaya masa lampau ya, yaitu jadi bangsa Eropa pada saat itu ya, kan awalnya kan gini ya, awalnya kan raja kaisar di Jerman ya memerintahkan untuk mencari teori-teori pembenaran atas kekuasaan raja ya kan. Iya. Nah, maka berbondong-bondonglah para ya ahli-ahli hukum ya, ahli hukum ya, ilmu negara juga, mereka menggali khasanah keilmuan, salah satunya yang dengan menggunakan teori resepsi ini. Resepsi artinya apa? Kembali menggali warisan hukum yang ada di Romawi. Mengapa? Karena mereka bangsa Eropa itu memang merasa gitu ya, dan memang secara sosiologis ya, secara biologis juga merupakan satu satu bangsa lah gitu ya dengan Romawi gitu ya. Sehingga mereka mereka menyadari akan warisan hukum Romawi itu. Nah, itu jadi disebut dengan teori resepsi. Jadi melalui 3 tahap ya. Melalui 3 tahap. Pertama dengan melakukan penggalian secara langsung di lokasi ya, di TKP, yaitu di negara-negara Romawi ya, misalnya di Italia tentunya ya, di Roma ya, datang ke sana ya, sarjana-sarjana ya untuk belajar ya, mahasiswa-mahasiswa untuk belajar, kemudian mereka datang kembali ke negaranya ya, di Eropa ya, Eropa daratan tentunya ya, yaitu di Inggris, di Prancis ya, di Jerman ya, di tentunya juga di Belanda, yang itulah kemudian melahirkan yang namanya ya hukum positif ya, teori aliran hukum positif, termasuk juga
kode sivil, ya, kode Napoleon, ya, yang itu tidak lain adalah merupakan ya hukum-hukum Romawi yang dikodifikasi, ya. Nah, dan salah satunya yang juga masuk ke Indonesia menjadi ya kodifikasi hukum perdata, ya, hukum perdata dan juga hukum pidana, ya, KUHP, ya, yang disebut dengan apa KUHP kita, ya, dan juga KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gitu ya. Iya Pak. Ada satu hal lagi Pak mau tanya. Boleh. Itu Pak kalau buat skripsi ada minimal tahun literaturnya. Soalnya kalau nggak salah yang buku Bapak saranin yang CST tua-tua semua, Kansil ya. agak lama supaya setidaknya susah kalau nyarinya juga, bikin kalau mau bikin skripsi seenggaknya buku-bukunya bisa kepake. Iya untuk Pak. skripsi memang untuk jurnal lah, ya, untuk jurnal itu memang dianjurkan untuk jurnal dianjurkan yang 5 tahun, ya, yang 5 tahun. Tapi kalau untuk buku ya memang apalagi buku itu dikarang oleh penulis yang pakar dan legendaris, ya, dan itu memang tidak menjadi permasalahan gitu. Oh, baik. Kansil itu kan bukunya tahun berapa nih? Tahun berapa nih? Nggak ada tahunnya malah. Saking udah tuanya, tahun 2007 gitu, ya. Atau bukunya Miriam Budi Harjo ini, ya. Tapi nggak masalah ya Pak. Nggak masalah sih kalau untuk buku, ya. Iya. Itu juga tahun 2010. Terima kasih Luar biasa Pak. ini sudah berpikir ke arah skripsi ini, ya. Baik, ada lagi teman-teman? Untuk ilmu negara pertemuan keempat, ya, kita sudah selesaikan sampai di laut wilayah, sampai di wilayah, ya. Besok pertemuan ke-5, ya, kita akan masuk ke kedaulatan negara dan kita juga akan masuk ke konstitusi. Saya kira kalau tidak ada kita cukupkan, ya. Intinya ini adalah bekal yang sangat penting sekali untuk teman-teman nanti melangkah ke ilmu-ilmu hukum lain yang lebih detail, ya, yang lebih luas lagi, tentunya membahas tentang negara, ya, seperti kemarin saya sampaikan, ada yang namanya hukum tata negara, ya, ada juga yang namanya hukum administrasi negara, ada yang namanya hukum keuangan negara, ya, ada lagi yang namanya hukum antar negara, ya. Itulah yang akan, ya, ilmu-ilmu hukum yang akan membahas tentang negara. Nah, tapi sebelum membahas tentang ilmu-ilmu hukum tersebut, ya, teman-teman harus tahu dulu, ya, tentang ilmu negara. Dan pada pertemuan ini kita sudah bahas, ya, secara singkat, ya, tapi mudah-mudahan masuk, ya, dan masuk dan menjadi bekal teman-teman kaitannya tadi dengan dengan unsur-unsur negara, ya, yang kita pahami itu berasal dari kajian-kajian sosiologis tentunya, tapi kemudian dikristalisasi, ya, dikodifikasi, ya, dipositivisasi, ya, dalam bentuk konvensi internasional yang disebut dengan Konvensi Montevideo Uruguay tahun 1933. Begitu juga dengan laut, ya, dengan wilayah negara, ya, itu sudah, ya, istilahnya tadi di kodifikasi atau dipositivisasi, ya. Positivisasi itu artinya dimasukkan ke dalam legal, ya, legal text dalam bentuk konvensi hukum laut internasional. Untuk wilayah udara kita juga mengenal tadi minimal, ya, kita sudah mendengar yang namanya konvensi Chicago, ya, konvensi Chicago dan konvensi ada 2, ya, yang tahun 1919 dan tahun 1944, ya, konvensi Chicago lah, ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari sumber-sumbernya, ya, sebagai bahan untuk teman-teman, ya, di dalam nanti, ya, membahas ilmu-ilmu hukum lain yang terkait dengan negara. Baik, saya ini dulu biasa saya abadikan dulu, ya. Nah, galeri, oke, ini ada berapa? 38, ya, udah maksimal kayaknya ini 38, ya. Oke, ya. Silakan dinyalakan kameranya, ya, kalau bisa, ya, kalau enggak pun enggak apa-apa. 1, 2, 3, ini baru layer pertama, ya. Ntar saya kirimkan ke siapa, ya. Caca, mana Caca nih? Ada nggak nih? Oh, ini Caca. Ke Heru aja nggak apa-apa Pak. Sama Pak Heru yang tadi, ya? Iya, sama aja. Sama aja, ya. Oke. Karena Caca lagi sakit Pak. Oh, lagi sakit, Masya Allah.
Semoga cepat sembuh ya. Kemudian screen kedua. Oke. Saya kasih ke Pak Heru aja ya. Oke. Bentar, ini ada WhatsApp dari siapa nih? Oh, dari Mbak Dika. Oke, terima kasih. Silakan kepada teman-teman. Ya, ini ada yang jempol nih. Siap. Oke, terima kasih. Silakan untuk teman-teman yang ingin live ya. Nanti saya kirim. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama rekamannya ya. Semoga Terima kasih, Pak. bisa dipahami sama-sama. Selamat sore, Pak, dan terima Selamat kasih sore atas materi hari ini. ya semuanya. Jaga kesehatan, semuanya semangat. Amin. Ya, Terima kasih, Pak. Sama-sama.